Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, yang kami hormati Bapak Tony sebagai penanggung jawab POP Program Organisasi Penggerak Wilayah Maluku, yang kami banggakan Ibu Sekretariat, dan teman-teman sekalian, para narasumber, serta para kepala sekolah dan guru dari TK Kristen Kalam Kudus, TK Sejahtera, TK Kristen Paso, TK Kristen Urmesing, dan TK Syarlin yang kami banggakan. Dan patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari ini, hari yang sangat berbahagia sekali, di tanggal 17 itu adalah hari kemerdekaan kita tahu semua, dan ternyata memang POP perwakilan Maluku melalui Kota Ambon ini dapat melaksanakan kegiatan selama 3 hari. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, nah di hari ini saya mencoba men-share screen, bisa nggak? Saya coba ya. Oke. Bisa, Bu. Ya. Nah, baik, ini kebijakan pemerintah di bidang pendidikan anak usia dini. Nah, topik paparan di hari ini itu supaya teman-teman juga tahu apa sih sebenarnya ini di tahun 2022 ini ada program-program apa. Nah, teman-teman sekalian, ini kita baru selesai menyusun Renstra itu 2023 sampai dengan 2026. Jadi 3 tahun ini kami sudah menyusun Renstra. Jadi seambrek banget kegiatan yang sebenarnya kami selenggarakan. Nah, topik paparan saya kali ini jadi nggak panjang-panjang amat. Nanti saya singkat-singkat saja, yaitu pertama terkait kerangka kebijakan PAUD nih apa nih. Sebenarnya ini program-program pendidikan anak usia dini ini ada nggak di visi misi pemerintah Kota Ambon? Jangan sampai ketika teman-teman dari POP sudah gencar-gencarnya mengedukasi, advokasi terkait dengan program-program sekolah penggerak, organisasi penggerak, apa yang ada di dalamnya itu, materi-materi ternyata kok nggak ada ya. Nah, jangan sampai teman-teman kira, wah ini mubazir dong kalau kita ikut. Nggak seperti itu. Nah, berikutnya yang kedua itu isu pokok pendidikan anak usia dini, yaitu terkait apa nih sekarang ini yang sedang disosialisasikan, yang harus diimplementasikan dari Kemendikbud terkait dengan program-program pendidikan anak usia dini. Kemudian berikutnya penataan PAUD menuju PAUD berkualitas Merdeka Belajar, berikutnya program kerja. Nah, teman-teman sekalian, nah ini saya nggak perlu bacakan lagi. Nah, tujuan pembangunan di bidang pendidikan itu apa-apa. Yang jelas bahwa yang teman-teman nanti ikuti dari mulai tahap pertama, sekarang tahap kedua, materi-materinya semuanya di sini tujuannya nih. Jadi nggak ada salahnya ketika teman-teman mengikuti kegiatan ini, harus diikuti dengan memang harus benar-benar konsentrasi, fokus. Sehingga materi-materi tersebut tidak hanya untuk teman-teman sekalian, tapi pun juga membantu pemerintah Kota Ambon untuk mencerdaskan anak sejak usia dini. Itu melalui tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya. Nah, nih saya lanjutkan arah kebijakan umum untuk bidang pendidikan. Yang pertama, itu adalah peningkatan sarpras pendidikan. Yang kedua, program peningkatan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, program peningkatan kualitas SDM. Kemudian yang keempat adalah pembinaan lembaga dan organisasi. Nih, ternyata ada semua kan. Nah, saya uraikan untuk peningkatan sarpras pendidikan. Nah, sejak pertama kali Pak Tony datang ke Dinas Pendidikan, saya katakan, Pak, kalau lembaga yayasan membawahi pendidikan atau lembaga Kristen yang ada, terutama untuk PAUD, itu harus yang pertama itu rohnya, kuncinya itu adalah dari Dapodik. Nah, kalau bantuan dari pemerintah Kota Ambon terkait dengan sarana prasarana mungkin
ya bukan tidak ada, tapi menunggu sampai kapan lagi gitu, sampai sekolahnya rubuh, mungkin nggak akan dibantu karena memang prioritas-prioritas itu adalah sekolah-sekolah negeri yang milik pemerintah yang harus dibenahi. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, memang pada saat bantuan DAK itu awal mula tahun pertama kedua itu untuk TK adalah sekolah negeri. Nah, sekarang ini nih sebenarnya tahun 2022 ini sekolah swasta sudah bisa diberikan, tapi harus akreditasinya A. Nah, kalau akreditasi A yang jelas bahwa itu harus sekolahnya sudah meger-meger. Ngapain juga harus dibantu kalau sekolahnya sudah meger-meger, ya enggak? Ini ada teman-teman asesor ada di sini 2 orang, Ibu Sarah dengan Ibu Tin tuh kalau nggak salah, mereka tahu. Jadi kalau akreditasinya A itu sekolahnya sudah memang sudah memenuhi syarat pembelajaran. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang punya lembaga belum terakreditasi atau akreditasinya B atau C? Nah, teman-teman sekalian jangan lupa kata kunci daripada Sarpras pemberian bantuan dari pusat itu adalah Dapodik. Nah, itu dia tuh kata kunci itu, Dapodik. Jangan sampai nanti di dalam Dapodik yang sebenarnya lahannya punya 1 hektar, teman-teman isi di dalam Dapodik itu lahannya hanya 2 x 4 meter persegi, contohnya itu. Yang jelas dari pusatnya, loh ini Kak minta bantuan RKB, ini ruangannya kurang karena peserta didiknya ada 100 orang. Ternyata ruang belajarnya cuma 2 orang. Yang jelas untuk satu rombongan belajar 12 anak itu berarti kurang banget nih. Nah, untuk itu ada lahan kosong. Kalau ada 1 hektar, diisi 1 hektar. Jangan sampai diisi cuma 2 x 4 meter persegi. Kalau 2 x 4 meter persegi kan cuma 8 meter persegi itu. Nah, itu tolong teman-teman. Kalau seandainya ada yang isikan Dapodik bukan kepala sekolah, ada operator, tolong sampaikan kepada mereka. Diperhatikan nih sarana prasarana kami. Kalau menunggu diberikan bantuan dari yayasan, ya nanti menunggu giliran. Tapi alangkah bagusnya itu dapat diberikan bantuan DAK untuk PAUD. Nah, ini sudah buka nih. Nah, tahun 2023 ini bukan lagi yang terakreditasi A, tapi sudah turun terakreditasi B, sudah mendapatkan bantuan sarana prasarana. Nah, barusan kalau tidak salah ketika dari pemerintah pusat memberikan peluang diberikan bantuan bangunan untuk ruang UKS, ruang guru, ruang kelas, saya telepon satu persatu. Kepala sekolah Kalam Kudus pun juga saya telepon Ibu Egi saat itu, Bu, ini ada bantuan untuk UKS. Bisa nggak? Ternyata Ibu Egi bilang, ya Ibu Titin kita udah penuh di sini nih. Kayaknya nggak bisa kalau RKB nih di Kalam Kudus. Nah, saya telepon Ibu Sarah juga. Ibu Sarah gimana nih? Ini ada bantuan nih. Ibu, kata punya lahan nggak ada, Bu. Nah, itu dia. Ini sudah sempit. Nah, itu dia. Nah, teman-teman sekalian, ini kesempatan apabila nanti mengisi Dapodiknya, tolong lihat Akang Jua rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan ini sangat penting teman-teman sekalian. Walaupun ada operator, jangan percaya sepenuhnya kepada operator, karena teman-teman kepala sekolah ini harus bertanggung jawab. Kalau seandainya teman-teman menjadi kepala sekolah lalu sudah memiliki bangunan yang sangat memenuhi syarat pembelajaran yang sangat layak, sangat bagus, itu kan pasti para masyarakat ketika lewat kan melihat, aduh bangunannya mau rubuh, gimana anak saya mau sekolah. Nah, kalau bangunannya bagus, pasti dilirik sama masyarakat yang menyekolahkan anaknya di situ. Nah, begitu. Jadi teman-teman sekalian, itu pun juga nanti ketika teman-teman sudah pensiun, tanda mata. Ini loh bangunan saya ketika saya menjadi kepala sekolah. Nah, itu dia. Nah, berikutnya lagi yaitu program peningkatan partisipasi masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, kalau dikatakan bahwa pendidikan itu gratis, kemarin Kepala Dinas sudah menyampaikan kepada saya, Bu Titin, ini kenapa SD dengan SMP bisa gratis? Kenapa kok PAUD ini nggak bisa gratis? Saya katakan, ya nggak bisa, Pak. Yang namanya pendidikan anak usia dini, itu harus diberikan bantuan oleh masyarakat. Apalagi ini mereka sekolah swasta misalnya. Teman-teman sekalian, untuk 86 lembaga PAUD TK di Kota Ambon itu, yang negerinya cuma 7, sisanya tuh swasta. Nah, bagaimana caranya kalau
kita gratiskan. Jadi saya kekeh mengatakan tidak bisa gratis karena sebagian besar ini adalah milik yayasan. Orang tua harus memberikan bantuan, sumbangan, bahkan pun juga harus lebih daripada ketika hanya membayar komite dan lain sebagainya. Itu harap bantuan-bantuan masyarakat yang diberikan kepada lembaga pendidikan anak usia dini. Berikutnya lagi, anak-anak ini kalau sekolah kan nggak seperti sekolah pendidikan yang di tingkat SD maupun SMP. Mereka harus datang setidaknya contoh yang sederhana mewarnai. Nah, mewarnai saja harus memerlukan krayon, memerlukan fotokopian dan lain sebagainya. Nah, itu dia, jelaskan kepada masyarakat secara baik betapa kami masih membutuhkan bantuan dana untuk anak-anak kami. Nah, seperti itu. Berikutnya lagi yaitu program peningkatan kualitas SDM. Nah, seperti sekarang ini nih. Nah, seperti sekarang ini bantuan nanti ada kaitannya pembinaan lembaga dan organisasi, itu juga ada korelasi kerjasama kemitraan antara organisasi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nggak mungkin pemerintah Kota Ambon sendiri itu dia harus memberikan diklat, harus memberikan penguatan, peningkatan kapasitas tanpa ada pihak lain yang membantu. Nah, ini teman-teman sekalian, ini kesempatan yang sangat bagus sekali dalam mempersiapkan pun juga sebagai sekolah penggerak atau guru penggerak setelah 2023 nanti. Nah, ini. Jadi teman-teman sekalian diharapkan ini pembinaan lembaga dan organisasi ini jangan sampai nanti teman-teman ini kesempatan nih ada organisasi ini dari Yayasan Pendidikan Kristen Indonesia memberikan peningkatan kualitas kapasitas sumber daya manusia sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Tolong jangan lupa teman-teman sekalian dicatat, diingat, dipahami dan diimplementasikan bukan hanya pada sekolah yang ibu pimpin tapi pun juga bila mana kami membutuhkan, teman-teman bisa siap untuk menjadi narasumber. Nah, tadi saya lihat itu materinya sangat bagus sekali dan sangat luar biasa sekali dalam mempersiapkan teman-teman untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar terkhusus untuk anak PAUD. Nah, pembinaan lembaga ini setiap tahun ketika mau akreditasi selalu dan kami tetap melakukan pemetaan mutu, melakukan penjaminan mutu yang terkait dengan 8 standar nasional pendidikan. Dan teman-teman, semoga nanti tidak ada jemu-jemunya ketika dari Dinas Pendidikan melakukan pembinaan, melakukan pemantauan di sekolah-sekolah teman-teman sekalian. Untuk sekolah-sekolah TK sebenarnya saya tidak khawatir. Nah, karena mereka ini kan sudah matang kalau menurut saya, kepala-kepala sekolahnya pun juga sudah usia di atas 50-an dan juga sudah lama mengabdi pada lembaga TK tersebut. Itu teman-teman sekalian. Nah, berikutnya lagi, ini tidak perlu saya ungkapkan lagi rencana pembangunan jangka panjang, ini 2017-2022, ini sama saja dengan 2023-2026. Ini fokus, ada 2 fokus. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Nah, ini dia yang tadi saya sudah uraikan. Berikutnya adalah manajemen berbasis IT dan meningkatkan kualitas kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, terkait dengan IT. Terkait dengan IT, teman-teman sekalian, nah, selalu ketika saya baru datang ke Dinas Pendidikan, saya berharap para kepala sekolah walaupun sudah nggak kuat jalan, sudah pada usia 50 tahun ke atas, tapi saya tahu yang namanya kepala sekolah TK tetap mereka ceria terus kok. Tetap semangat, tetap cantik, nah itu dia. Tetapi lebih cantik lagi kalau para kepala sekolah itu pikul laptop di belakang, nah itu lebih cantik lagi tuh. Walaupun nggak bisa buka misalnya, tapi laptop harus di belakang supaya ke dinas, nanti operator dinas arahkan bahwa cara membuka dapodik bagaimana nih. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya lagi, yang kedua, ketika ada program sekolah penggerak, organisasi penggerak, teman-teman nggak kaget lagi. Apalagi sekarang ini revolusi industri 4.0 sudah berlaku, terkejut begini, orang sudah di langit, teman-teman buka laptop aja nggak berani. Bahkan, aduh beta takut buka barang itu. Jangan seperti itu. Mulai belajar pelan-pelan, tahap-tahapnya. Nah, itu dia. Saya belum pernah melihat
para kepala sekolah datang ke dinas, saya bawa laptop. Yang bawa laptop kebanyakan malahan pengelola PAUD nih, ayo, saya mau lihat ke sana. Karena memang kepala sekolah sudah memiliki operator, tapi kalau untuk kelompok bermain kan dia nggak memiliki operator, sehingga dia harus datang sendiri ke dinas. Tapi nggak ada salahnya teman-teman bisa minta username passwordnya, kemudian teman-teman melihat di situ, nih bener nggak nih sarana prasarana. Kenapa demikian? Sering para guru lapor ke dinas pendidikan bahwa namanya itu loh sudah mengajar dari 2014 sampai sekarang ini namanya nggak ada dalam daftar Dapodik. Itu kan kepala sekolah yang bertanggung jawab, bukan yayasan yang bertanggung jawab. Kepala sekolah harus bertanggung jawab. Jangan sampai operator ngisi, orang lain pun nama, sehingga ketika mendapatkan bantuan sosial umum terkait dengan insentif PAUD yang 1 bulannya 300.000 itu, teman-teman yang tenaga honor ataupun tenaga bantuan guru nggak mendapatkan bantuan insentif dari pemerintah pusat, itu masalahnya. Nah, teman-teman sekalian, nanti selepas kegiatan ini jangan lupa mengente, minta username, password. Kalau seandainya nggak percaya lagi sama operator, gampang, datang ke dinas saja. Datang ke dinas, minta resep username and password. Nanti setelah itu, teman-teman bisa akses sendiri, mengisi sendiri Dapodik itu. Nah, itu dia. Bukan takutnya gini, jangan sampai nanti operatornya itu dia nggak mengisikan data-data kita dengan benar, nanti kita yang menanggung resikonya terkait juga tadi bantuan dana DAP misalnya. Nggak ada salahnya teman-teman kepala sekolah harus mengente sedikit juga dong isi apa nih. Bila perlu operator tolong nanti jelaskan Parbeta dulu apa yang kalian isi di dalam. Dan ini terjadi teman-teman sekalian. Orang mengajar dari 2014 sampai 2023 namanya ternyata nggak dicantolkan ke dalam Dapodik. Sementara orang baru tahun kemarin namanya sudah dicantolkan ke dalam Dapodik. Itu ada beberapa guru yang datang ke dinas mengeluh itu. Jadi teman-teman sekalian mohon diperhatikan itu karena ini menyangkut nasib orang. Nah, itu dia. Nah, berikutnya lagi. Nah, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum musik ya. Saya lihat situ ada kurikulum muatan lokal juga dalam materi, itu sangat bagus karena sebenarnya tahun ini kita sosialisasi advokasi terkait dengan kurikulum musik untuk anak usia dini. Kurikulum musik di Kota Ambon itu untuk anak SD dan SMP sudah, tapi nggak bisa dilewatkan PAUD, pengenalan alat musik sejak usia dini ataupun pemanfaatan penggunaan alat musik seperti apa, anak-anak harus tahu. Apalagi Ambon ini kota musik dunia, Ambon City of Music. Kakak coba begini, anak-anak sing tahu gitar dibilang ukulele, ukulele dibilang nggak gitar. Nah, nanti orang di Jawa sana ketawa, kenapa ini gudangnya penyanyi kok nggak tahu alat musik? Jangan tahu cuma menyanyi, tapi harus menggunakan alat musik itu gitu. Saya lihat Ibu Sarah tuh pinter nyanyi, tapi nggak tahu, saya belum pernah Ibu Sarah mainkan keyboard terus saya nyanyi. Nah, itu dia. Jadi teman-teman guru dan kepala sekolah pun juga harus bisa menggunakan alat musik itu. Misalnya ini contoh. Nah, berikutnya lagi nanti terkait juga dengan advokasi, literasi, dan numerasi. Nah, teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwa saat sekarang ini kan sudah 2 tahun ini sekolah-sekolah diharuskan untuk asesmen nasional. Nah, hasilnya bagaimana? Untuk yang terakhir kita belum tahu. Kalau untuk tahun kemarin 2021 itu Maluku ya, itu rankingnya masih di bawah sekali. Nah, melalui pengenalan sejak dini, sejak usia dini terkait dengan literasi dan numerasi, ini mudah-mudahan 10 tahun yang akan datang, tingkat atau ranking pendidikan Maluku bisa naik ke atas. Ini kenapa sih? Nah, karena kita malas baca. Kita malas baca. Kalau kita udah malas baca, jangan anak-anak malas untuk membaca begitu. Nah, sejak tempo-tempo lagi tahun 2018 itu, saya sudah mencanangkan Gernas Baku Gerakan Nasional membacakan buku. Ini membacakan buku cerita kepada anak dari orang tua. Itu pengenalan sejak dini membacakan buku cerita. Nah, bahkan pun juga nih di sini juga ada kompetisi Ambona Award itu
terkait dengan lomba bagi pendidik dan peserta didik. Nah, peserta didik itu terkait dengan bercerita. Ini anak tahu bercerita dari mana? Pasti kan orang tua membacakan buku cerita kepada anak. Kalau dulu waktu saya masih kecil itu, mbah saya itu setiap malam sebelum tidur selalu membacakan buku cerita. Jadi merubah anak karakter dari cerita itu. Seperti contohnya sekarang ini, walaupun kalau mau dibilang sebenarnya kurang bagus, tapi menurut saya sangat bagus sekali. Kenapa? Nah, sebelum teman-teman melihat sinetron di televisi terkait bawang merah, bawang putih, itu mbak saya sudah menceritakan kepada saya karakter bawang putih seperti apa, karakter bawang merah seperti apa. Nah, itu terbawa sampai sekarang ini, dan itu betul. Ketika katong mau ambil yang banyak di luar kemampuan kita, nah itu akan membinasakan diri kita. Yang saya ingat itu adalah sampai itu terbawa sampai sekarang ini, mbah saya mengatakan, menceritakan bahwa bawang merah itu maunya harus dapat labu besar, bawang putih harus maunya yang kecil saja, ternyata ketika dibuka isinya emas. Sementara bawang merah maunya yang besar, ketika dibuka isinya ular, membinasakan diri sendiri. Sama sekarang ini, jabatan misalnya. Kalau kita menghalalkan segala cara mendapatkan jabatan, bisa dikatakan itu serakah, berarti itu nanti ular yang datang. Nah, itu sehingga terbawa sampai sekarang ini, ketika kita mendapatkan uang atau mendapatkan jabatan, itu kita harus seleksi, teliti dengan baik juga segala sesuatu yang terkait dengan keuangan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, itu nanti sebenarnya setiap tahun kami akan mengadakan Amboina Award terkait dengan lomba bagi pendidik. Nah, lomba bagi pendidik juga pembuatan video pembelajaran. Saya lihat ini juga ada materinya, itu sangat bagus loh. Ketika nanti diadakan lomba, jangan kalah sama sekolah-sekolah lain itu teman-teman sekalian. Untuk SD dan SMP yang mengikuti itu peserta ada 100 orang lebih. Yang tahun kemarin itu saya selenggarakan kok, padahal saya ini ketua panitianya. Tapi kenapa kok guru-guru PAUD itu yang ikut pembuatan video pembelajaran tuh loh, untuk TK cuma 6 kalau tidak salah. Yang jelas kalau 6 ya juara semua lah, 1, 2, 3 dengan harapan 1, 2, 3. Nah itu dia. Jadi teman-teman sekalian, tolong setelah mengikuti kegiatan ini, karena memang ada materi terkait dengan pembuatan video pembelajaran, tolong teman-teman disimak dan diperhatikan. Apalagi juga ada di situ diklat terkait dengan IT. Nah, itu teman-teman sekalian, ini pembuatan video bercerita. Nah, itu kan kemarin itu semuanya dalam bentuk video. Nah, itu lomba cerita, bercerita bagi anak, yaitu menceritakan apa yang dia alami dalam kehidupan sehari-hari, dalam menghadapi di masa pandemi itu, dia cerita saja, mengalir begitu saja. Tapi ternyata mungkin anak-anak karena selama 1 tahun disimpan dalam rumah, jadi memang itu pun juga pesertanya nggak sampai 10 begitu. Ini saya merasa sangat kecewa sekali, orang dari bidang PAUD yang membiayai video itu, lomba-lomba itu, kok ternyata dari kelompok bermain dan TK yang menjadi peserta cuma sekian saja. Nah itu dia. Terus berikutnya lagi, teman-teman sekalian, ini pembinaan organisasi pun juga ada, kerjasama dan pembinaan dengan organisasi profesi, IGTKI. Kalau ada kegiatan-kegiatan, informasi-informasi terkait dengan TK, itu sering saya hubungi Bu Desi, Ketua IGTKI. Ketua Himpaudi pun juga demikian, jangan kalah dong IGTKI dengan Himpaudi. Nah itu dia, Himpaudi Ibu Ika. Kemudian GOPTI. GOPTI itu gabungan organisasi penyelenggara taman kanak-kanak, itu khusus yang yayasan punya. Ini sebenarnya nih, yang diketuai itu oleh Ibu Sekot untuk Kota Ambon. Nah ini dia GOPTI nih, GOPTKI. Nah teman-teman sekalian, ada gugus PAUD, ada manajemen parenting, lembaga PAUD, yaitu terbentuknya parenting club di sekolah. Sudah apa belum nih teman-teman sekalian? Jangan bilang komite, taruh saja itu parents club, para orang tua yang harus bertanggung jawab. Menurut saya tidak sulit loh mengumpulkan mereka, karena ketika anak-anak
kita PAUD itu orang tuanya lebih instan mendampingi. Nah, setidaknya bagaimana para kepala sekolah merangkul mereka itu untuk bisa membantu biaya, membantu masalah-masalah yang ada di lembaga ibu-ibu sekalian. Terus berikutnya juga organisasi penggerak. Nah, teman-teman sekalian, nah ini dia. Partisipasi masyarakat apa nih? Teman-teman ingat ya, Perwali nomor 23 tahun 2018 tentang pengelolaan ekosistem pendidikan menuju Ambon Smart City. Nah, melalui gerakan peduli. Yang pertama, akademisi peduli, orang tua peduli, kemudian organisasi profesi peduli, Dudi peduli. Nah, waktu itu saya hadirkan Dudi, dunia usaha, dunia industri datang. Ini keluhan para kepala sekolah apa nih? Diceritakan. Kemudian kira-kira dunia usaha, dunia industri dari Pertamina juga datang, Angkasa Pura datang waktu itu. Tapi rupanya teman-teman ini masih enggan untuk bisa bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri. Pada waktu itu saya sudah buka nih, tolong teman-teman langsung bergerak juga. Mereka sudah datang, teman-teman bergerak, minta bantuan apa saja. Nah, langsung saya telusuri ke BNI. BNI bilang, Bu Titin, kalau masukkan proposal sekarang ini, misalnya bangunan berarti 3 tahun yang akan datang, baru kita bisa tindak lanjuti. Coba kalau 2018 waktu itu teman-teman kasih masuk proposal saja ke BNI, nah pasti tahun ini sudah dibangun tuh teman-teman punya lembaga. Tapi ternyata setelah saya cek juga di Modern Express waktu itu bisa diberikan bantuan seragam dan lain sebagainya, komputer, laptop. Tapi teman-teman nggak ada yang akses ke sana. Mungkin karena birokrasinya berbelit atau apa, tapi setidaknya harus dicoba nih para kepala sekolah. Belum terlambat. Jadi tolong nanti ini digiatkan kembali. Gerakan dunia usaha, dunia industri itu membantu teman-teman sekalian. Tuh ada, misalnya kalau kimia farma juga datang hari itu berikan vitamin. Nah, terkait dengan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Ambon misalnya. Berikutnya program gerakan membaca cerita, literasi numerasi, pojok literasi. Nah, itu teman-teman sekalian sudah ada apa belum nih? Buku-buku bacaan itu bisa baku pinjam. Bahkan pun juga saat itu saya punya program itu kerjasama dengan Dinas Perpustakaan. Itu membawa mobil ke sekolah-sekolah. Nah, sekarang masalahnya siapa yang memberikan biaya operasional mereka, tapi pernah mereka datang. Pernah mereka datang. Kalau memangnya teman-teman menginginkan bahwa lembaga teman-teman itu ada mobil baca itu keliling itu kan ada, buat surat ke Dinas Perpustakaan supaya dinas memberikan mobil ke sana, nggak diberikannya tapi ke sana menyinggahi. Ini ada buku cerita banyak nih. Nah, nanti supaya orang tua ketika jam istirahat atau minta tolong orang tua untuk membacakan buku cerita kepada anak. Itu sama dengan saya ketika mbak saya itu menceritakan, mendongeng kepada saya, akhirnya saya rajin mencari buku. Bahkan pun juga saya dulu sering ke warung-warung, ke toko-toko itu minta koran bekas, majalah bekas itu saya baca satu persatu sampai habis. Bahkan pun juga SD SMP saya sering ke perpustakaan sendiri untuk membaca cerita. SMP SMA pun juga demikian, sering cari perpustakaan di sekeliling di Jawa sana itu saya membaca sendiri, walaupun seandainya belum habis baca terlambat didenda, saya nekat untuk itu. Nah itu dia. Nah, teman-teman sekalian ada banyak sebenarnya potensi-potensi itu nanti. Berikutnya lagi juga pojok literasi. Teman-teman mohon nanti ada juga di sudut kecil pojok literasi, sudut baca. Anak-anak kan belum baca. Pojok literasi ya, situ buku-buku cerita dan lain sebagainya taruh. Situ supaya nanti, nah sekali-sekali nanti kami akan turun ke lembaga, lomba pojok literasi, lomba sudut baca, itu nanti kami ke sekolah. Berikutnya lagi, implementasi Permendikbud nomor 30 tahun 2017 tentang pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan. Ya, tadi saya sudah katakan pelibatan keluarga terkait dengan Parents Club. Dia bukan hanya misalnya kalau untuk komite atau Parents Club itu mengumpulkan uang saja, tapi juga mendeteksi masalah tumbuh kembang anak. Ada masalah apa nih anak-anak? Kita cari potensi-potensi yang ada para orang tua. Misalnya kalau orang tua ada yang dokter, atau bidan, atau polisi, mari berikan edukasi terkait dengan tata tertib peraturan lalu lintas, terkait dengan kesehatan gigi. Ada yang bilang orang tua anak, saya ini kenapa kok nggak suka makan? Nah, kita cari deh, ada nggak dokter anak nih? Nah, itu.
Teman-teman, kalau biasanya kalau dokter-dokter dari para kepala sekolah atau guru datang ke dokter untuk minta memberikan sosialisasi, pasti mereka suka kok. Nah, bisa juga puskesmas tempat pasti mereka mau. Karena puskesmas tempat itu sering datang untuk menimbang, mengukur berat badan dan lain sebagainya itu. Nah, strategi tidak perlu saya bacakan lagi. Ini rencananya juga sama dengan yang tadi. Nah, isu pokok. Nah, yang pertama adalah APK PAUD tahun 2022. Nah, tolong teman-teman sekalian perhatikan, jangan hanya para kepala sekolah duduk manis saja menerima masyarakat datang mendaftar. Ini saingan banyak nih, ada kelompok bermain sekian banyak. Tahu nggak strategi kelompok bermain kenapa sampai dapat siswa banyak? Mereka langsung turun dari rumah ke rumah. Kalau teman-teman mengharapkan cuma duduk manis, terlalu nyaman mungkin yang sudah dihadapi, makanya nggak peduli lagi dengan identifikasi anak di keluarga-keluarga itu. Kalau begitu nanti teman-teman nggak akan ada orang datang mendaftar ke sekolah. Jadi teman-teman sekalian, kerjasama dengan gereja-gereja setempat misalnya. Ini untuk kelompok bermain, saya lihat itu di lembaga gereja Katolik ya, gereja Katolik itu kan ada sekolah minggu. Nah itu ternyata sekian banyak anak dia belum bersekolah, mereka langsung maunya ke SD. Saya sudah identifikasi saja di Lateri, di Tanah Misi itu sejumlah 37 anak. Nah, sudah datang ke dinas pendidikan, mereka bingung mau dikemanakan. Kalau ke TK di bawah harus harga ojek, mereka maunya yang ada di pinggir-pinggir saja, pinggir-pinggir rumah. Nah, untuk itu, karena data-data sudah ada, kakaknya sudah ada, akte kelahirannya juga sudah ada, saya titipkan di SKB, yang penting mereka bisa mendapatkan bantuan. Nah, teman-teman sekalian, para kepala sekolah dan para guru, tolong jangan hanya duduk manis, tapi tolong turun ke masyarakat, juga identifikasi ke masyarakat. Kira-kira anaknya siapa yang sudah TK itu harus seperti sosialisasi di gereja-gereja, sosialisasi di jemaat-jemaat, mungkin seperti itu. Karena kenyataannya memang saya dapatkan bahwa anak banyak yang belum bersekolah. Ini pun juga menolong kami, pemerintah, terkait dengan peningkatan angka partisipasi kasar PAUD. Nah, supaya teman-teman sekalian tahu bahwa 2 tahun ini kita kelebihan dana BOP diberikan oleh pemerintah pusat. Sehingga saya harus cari-cari nih. Nah, karena dana ini demikian banyaknya, sisa masih sekitar ratusan itu harus dikembalikan ke kas daerah. Karena memang nggak tahu mau dikasih ke siapa. Karena teman-teman punya data dalam Dapodik itu sangat terbatas. Padahal kalau ikut data dari Puskesmas bahwa anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun itu sebanyak 32.000 yang terdaftar dalam Dapodik untuk kelompok bermain dan TK itu hanya 6.000 lebih. Bayangkan teman-teman sekalian, 32.000. Lalu yang 20.000 sekian tuh anak-anak kemana? Begitu. Saya sendiri juga bingung. Sementara anak usia 3 sampai dengan 6 tahun itu ada sekitar 23.000. Nah itu anak-anak ini pada kemana? Saya juga bingung sebenarnya. Nah, teman-teman tolong cari supaya kita sama-sama bisa untuk mencapai target angka partisipasi kasar PAUD 2021 cuma 28% saja. Sementara daerah lain sampai 60%, 50% ke atas. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Berikutnya lagi kompetensi dan sertifikasi PTK. Persiapan PSP, GP, beasiswa, kompetisi. Penguasaan TI, tadi saya sudah uraikan. Nah, ini dia. Entry data Dapodik, operator Dapodik. 1:30 lembaga. Bayangkan, satu orang operator itu mengentri data Dapodik 30 lembaga. Bayangkan dia mau yang mana, tinggal mana. Yang dia isi cuma peserta didiknya. Sarprasnya dia nggak pusing. Kemudian untuk PTK-nya, pendidik dan tenaga kependidikan, dia nggak pusing. Dia lihat cuma yang mendapatkan BOP. Padahal di balik itu ada banyak kompetensi-kompetensi yang harus dimunculkan di situ. Kemudian akreditasi lembaga. Akreditasi lembaga, karena ada asesor, tolong teman-teman ya, yang akreditasinya C itu mungkin bisa dinaikkan menjadi B ataupun bahkan ke A, supaya bantuan dia mengalir, karena ada korelasi antara bantuan dengan status akreditasi. Nah, tahun ini yaitu lembaga yang akreditasinya B, itu sudah mendapatkan bantuan. Nah, teman-teman sekalian, saya lihat sini ada satu lembaga, kalau tidak salah itu mendapatkan bantuan APE saja. Untuk bangunan sepertinya belum ada di antara
teman-teman sekolah swasta di Kota Ambon. Terus berikutnya lagi advokasi, literasi dan numerasi, IKM PAUD, PAUD HI, pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Nah, yang lainnya sudah saya singgung terkait dengan PAUD HI. Sekarang ini kami sudah membuat draft PAUD HI, yaitu ada sangkut pautnya dengan teman-teman yang kemarin ada ikut diklat stunting. Saya lihat di sini dari TK Syarlen, Ibu Eke itu kemarin ikut juga. Nah, itu nanti akan juga memberikan materi terkait dengan stunting pada kegiatan PAUD HI. Draft perwalinya sudah ada, tinggal nanti Bapak Wali tanda tangan saja, tinggal nanti kita implementasikan dan teman-teman mohon bantuan teman-teman untuk dapat juga mengimplementasikan terkait dengan PAUD HI. Nah, berikutnya lagi ini perlu kami sampaikan nih APK PAUD, coba yang tadi saya bilang 28,96%. Nah, itu TK cuma 3.000 sekian. RA 591, kelompok bermain 2.548. SPS 245, 6.000 sekian kan. Sementara jumlah anak usia dini 23.000. Ayo teman-teman sekalian mulai sekarang nanti identifikasi nih dari rumah ke rumah, gereja-gereja, ayo berikan edukasi. Berikutnya lagi profil guru PAUD Kota Ambon. Nih, ternyata banyak nih yang SMA, 287 orang yang SMA. Nah, berikutnya lagi yang S2 ada 7 orang, D3 54 dan S1 204. Ini gambaran yang ada sekarang nih. Nah, kalau SMA itu teman-teman harus punya sertifikat mengikuti diklat. Seperti sekarang ini nanti mohon bantuan Pak Tony memberikan mereka sertifikat supaya dijadikan bekal bahwa memang lembaga tersebut layak dan guru itu bisa harus ketika mengikuti akreditasi harus syarat harus itu sertifikat itu. Nah, jadi ini untuk rasio guru PAUD ya sebenarnya ya. Tuh, 1:15 kalau usia 4 sampai 6 tahun. Nah, ini untuk persentase entry data Dapodikmas. Ini saya sering woro-woro teriak-teriak. Kalau terlambat nggak dapat bantuan nih, saya sering teriak nih, ayo, siapa yang belum entry, saya belum sinkron. Siapa yang belum sinkron, selalu saya muat di grup, selalu saya muat di grup. Nah, misalnya kalau belum ada, segera saya teriak operator dinas, segera hubungi mereka, kepala sekolah hubungi. Nah, kalau enggak nanti rugi sendiri, karena banyak hal yang ada di dalam itu. Ini data akreditasi untuk PAUD. Nah, itu dia Letisel untuk tahun ini sudah semuanya. Nah, berikutnya ini data status akreditasi yang A, B, C, nah, atau yang belum, ini ada datanya. Terus berikutnya pemenuhan standar, tidak perlu saya uraikan. Nah, ini dia nih penataan kelembagaan. Kemudian program kerja ini sudah yang menurut saya cukup ya. Ada banyak yang tadi saya sudah uraikan satu persatu. Nah, mungkin itu yang perlu dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan TK pada Yayasan Kristen Indonesia, yaitu TK Kristen Kalam Kudus, TK Sejahtera, TK Kristen Paso, TK Kristen Urmesing, TK Syarlen, pada hari ini Selasa 17 Mei sampai dengan 19 Mei 2022 saya buka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, selamat Shalom. Shalom, Ibu. Kegiatan sampai selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Pendidikan Kristen Indonesia melalui Pak Tony sebagai penanggung jawab POP Provinsi Maluku beserta Sekretariat MPK. Saya ucapkan terima kasih. Salam hormat saya dan selamat menjalankan aktivitas. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Oke, kita akan foto bersama karena Ibu Yasmo akan lanjut ke pembukaan sampul di salah satu SD ya, Bu ya. Benar, Bu? Ya. Iya, kita akan foto bersama. Ya, mohon diaktifkan kameranya yang berkenan.
Oke, kita ada 2 layar. Saya ambil 2 kali, Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Selanjutnya layar berikut. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi terima kasih Bu Titin. Terima kasih Bu Titin. Ya, terima kasih. Selamat Mohon pagi. izin kasih, Bu melanjutkan Titin. tugas lain. Terima kasih. Sukses Salam selalu. hormat. Salam hormat, Terima Bu. kasih. Terima kasih Pak Tony. Pagi ya Ibu Titin, Ya. makasih. Terima kasih Bu Kabit. Terima kasih.